Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Fitur di dalamnya itu lebih baik di antara kompetitor yang selevel. Mobil MPV, tapi harganya LCGC. 1 kWh itu kalau kendaraan yang umum biasa yang sedan ya itu sekitaran 10 kilo. Sama dengan 1 liter bensin 10 kilo. Kalau yang namanya COVID itu masih terus berjalan, masih ada pandemi sehingga ekonomi belum normal, saya rasa mungkin masih diperlukan juga sesuatu vitamin-vitamin tambahan supaya industri otomotif tetap bisa tumbuh. Jadi PPNBM itu sebetulnya untuk menguatkan demand side agar ada kemampuan dari masyarakat untuk membeli. Nah, jadi PPNBM DTP ini memang kebijakan yang akan berlangsung sampai bulan Desember. Gelaran pameran otomotif terbesar se-Asia Tenggara, Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2021 saat ini tengah berlangsung di AIS BSD Tangerang, Banten. Menarik untuk kita simak karena sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia tahun lalu, industri otomotif salah satu sektor yang menentukan ekonomi bangsa juga ikut tertekan. Bagaimana antusiasme penyelenggaraan GIAS 2021? Mari kita simak sama-sama. Wah, Mas Leo, Pak Michael, apa kabar? Sehat. Ini luar biasa sekali kalau kita lihat. Ini andalan dari Wuling. Ya, salah satu kalau saya Salah bilang. satu ya? Salah satu. Ini apa Pak namanya Pak? Kita ngomongnya ini Convero. Convero. Ini MPV, mid low end MPV lah kita ngomongnya. Mid low dan MPV. Ya. Apa keunggulannya Pak? Sebenarnya kalau kita lihat fitur di dalamnya itu lebih baik di antara kompetitor yang selevel. Apa tuh Pak? Bisa disebutkan beberapa mungkin? Ya mungkin saya nggak etis nyebut brand lah ya. Oke. Tapi kalau kita menempatkan ini harganya bersaing dengan kelas LCGC lah. LCGC? Ya, mobil MPV, tapi harganya LCGC. Oh, karena seharusnya MPV harganya di atasnya biasanya. Ya, betul. Oke, dan ini sudah digemari di Indonesia? Mungkin kalau tadi pertanyaannya salah satu unggulan kita ya ini dia. Convero ini? Betul. Oke. Selain Convero tentunya kita tahu juga Pak, ada yang lain tidak Pak Michael? Selain Convero mungkin kalau demen yang lebih besar, saya ini anak 3. Oh oke. Anak 3 saya. Muat ya di situ? Ini muat, tapi lebih muat lagi kalau ini. Oh ini apa nih Pak? Cortez. Ya. Oke. Ya ini medium high MPV. Medium? High MPV. High MPV. Kita boleh sambil lihat silakan, ya, Pak, ya? Silakan ayo kita lihat. Apa Pak keunggulan ini Pak? Nah, kalau kita lihat nih, fiturnya mewah di dalam. Captain seat pula. Oke, Captain seat maksudnya artinya dia bisa dua di tengah dua. Oke, sendiri ya berarti ya. Terus duduk di belakang tuh sangat lega. Alright. Gitu. Fitur safety-nya bagaimana Pak? Oke Pak, electric parking brake. Gitu. Sudah oke, terus mesinnya turbo. Mesinnya turbo. Iya. Pak Michael, tapi kan kita bicara industri ya. Ya. Wuling itu kan berapa? 10 tahun sudah ada di Indonesia? Belum Pak, kita baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Baru 5 tahun, tapi sudah ada beberapa produk yang kemudian digemari. Sebenarnya melihat industri Pak, seperti apa Pak? Karena kalau kita tahu kan banyak sekali orang-orang yang akhirnya menahan beli mobil karena pandemi. Betul. Pemerintah membantu dengan PPNBM yang ditanggung pemerintah. Betul. Itu berpengaruh seperti apa kepada penjualan Wuling ya Pak Michael? Sebenarnya kita tentu saja mengapresiasi langkah pemerintah untuk menghidupkan industri otomotif di Indonesia. Waktu pandemi itu kita tahu semua bisnis
kena efeknya. Betul. Gitu. Tapi pemerintah melihat industri otomotif sebagai salah satu industri penyangga ekonomi Indonesia. Makanya ada relaksasi PPNBM tersebut. Karena banyak industri-industri lain yang ikutan begitu ya, komponen segala macam. Dan kemudian akhirnya itu berpengaruh. Sangat berpengaruh sebenarnya. Kalau penjualan dibanding tahun 2020 di tahun ini ya, itu naik 60%. Gitu. Jadi cukup berpengaruh dan itu sangat diapresiasi sama industri otomotif. Baik. Selain itu ada Almas RS, Pak. Almas? Iya, Almas. Oh, yang Mari ini? kita lihat bareng-bareng. Oke, Pak Michael. Nah, salah satu keunggulannya adalah semua ini bisa diatur dari handphone. Bisa diatur dari handphone? Bisa. Maksudnya di remote begitu? Betul. Kita buka pintu kunci mobil. Klik aja di sini. Kebuka. Wah. Terus kemudian jendela mobil kita buka. Kan panas nih, Indonesia panas nih. Buka dulu dong supaya udaranya keluar yang panas. Dari handphone? Dari handphone. Wow. Bisa dibuka. Terus bahkan bisa sebenarnya saya bisa hidupin mobilnya. Tapi karena lagi kondisi pameran tidak membolehkan untuk. Tapi selain Internet of Vehicle tadi, apa keunggulan si Almas ini? Sebenarnya kita sudah ada fitur ADAS, Advanced Driving Assistance System. Apa itu? Jadi kalau customer itu ngendarain mobil itu kan butuh safety. Yes. Kadang-kadang kita capai, kita lelah. Betul. Mereka kita punya ADAS ini ada fitur pengingat kita. Misalnya ada marka jalan, kita melewati tanpa menyalakan sen, itu ada warning yang bunyi. Sensor bunyi? Sensor bunyi, terus setirnya getar halus. Seperti mungkin kalau kita lewat bangun orang gitu loh. Iya. Seperti itu. Kita ada fitur keamanan yang lain tentunya lengkap. Lengkap, sangat lengkap. Sebenarnya misalkan mobil depan rem mendadak. Dari jarak tertentu dia akan bisa otomatis ngerem juga, bantu kita assist. Sudah ada sensor? Ada sensor, assist. Prinsipnya asisten. Baik. Jadi bukannya autonomous ya, asisten. Jadi dia bantu kita mobil ini. Ini teknologi yang dipakai Pak di Almas ini? Ini teknologi memang baru? Atau memang menjadi standar Wuling keseluruhan? Sebenarnya kita baru bawa ini di Almas RS Pro. Baru di sini? Baru di sini. Dan penerimaan masyarakat Indonesia bagaimana? Kalau saya boleh bilang, jualannya balapan antara ini sama Convero. Malah begitu? Balapan nih berdua. Walaupun kelasnya beda ya? Beda. Kelas apa Pak Almas ini? SUV. SUV? Iya, Sport Utility Vehicle. Sementara si Convero? MPV. MPV? Kalau bicara industrinya ya Pak ya? Ini kan kita berharap semua teknologi itu bisa diserap di Indonesia. Betul. Mobil juga bisa dibuat di Indonesia. Betul. Wuling ini bagaimana Pak? Sebenarnya kalau tadi yang saya ceritain dari Convero, Cortez atau Almas, ini semua dibuat di sini. Sudah dibuat di Indonesia? Sudah. Pabrik kita di Cikarang. Di Cikarang, Jawa Barat. Sudah dibuat di sana. Sudah buat di sana. Dengan meningkatkan terus tentunya tingkat lokal konten ya. Yes. Wih, luar biasa ya. Boleh lebih dekat sedikit ya Pak ya? Baik. Bicara mobil kan Pak, teknologi sudah ditanamkan, semuanya sudah dimasukkan. Tapi kan kita bicara masa depan. Baik. Masa depan ini semua orang termasuk di Indonesia ingin energi bersih. Betul. Ingin green world. Ya, betul. Akhirnya bicara mobil listrik, Pak Michael. Wuling sudah ada Pak mobil listrik ya? Ada dong. Sudah ada juga? Sudah ada. Ada di sini juga Pak? Di sini ada. Tapi dimana, Pak? Kita baru memperkenalkan teknologi atau platformnya dulu. Platform kita di sebelah sana kita ngomongnya Wuling GS EV. Ini yang warna hitam ini? Salah satunya ini. Wuling GS EV? Ya. Apa itu Pak? GS EV itu kepanjangan dari Global Small Electric Vehicle. Global Small Electric Vehicle? Iya, jadi nanti ini platform yang akan kita bawa ke Indonesia. Kita akan produksi mobil listrik yang seperti tadi, energi terbarukan. Boleh sambil lihat dari samping mungkin ya Pak ya? Apakah boleh dibuka atau coba bisa? Saya buka. Ini mobil listrik yang masih hybrid? Separuh bagian BBM atau full listrik? Full listrik. Full listrik? Full listrik. Wow. Full listrik. Ini mobil. Teknologi apa Pak yang membuat Wuling dibenamkan di mobil listriknya? Sebenarnya kalau kita ngomong teknologi, kalau di China sendiri itu sudah sampai level autonomous. Maksudnya tanpa kita pegang bisa berjalan sendiri? Sudah ada sampai ke sana. Tentu saja kalau kita di Gias ini kan kita mengusung tema inovasi bersama Indonesia.
Kita dari pertama kali keluar, kita mengeluarkan mobil Convero, terus kita inovasi Cortez, lebih inovasi lagi salah satunya kan Almas RS tadi. Yang tadi bisa dikontrol betul. pakai internet, handphone. Selanjutnya kita akan bawa mobil listrik ini. Tapi mobil listrik ini nanti kita akan terus berinovasi dan berupdate untuk modelnya ya Pak. Ini memang model yang sudah standby atau sudah dijual di China. Sudah dijual di China? Ya. Di Indonesia nanti akan dikembangkan lagi? Tunggu tanggal mainnya. Tapi intinya adalah memang Wuling embracing the new technology, green energy, green world begitu ya. Oke Pak Michael, saya sudah cukup mendapat informasi. Mungkin saya nanti akan memilih salah satu begitu ya. Iya, ditunggu ya Pak SPK-nya. Baik. Thank you Pak Michael. Sukses Pak. Terima kasih. Sukses. Nuansa mobil listrik sangat terasa di Gias 2021 ini. Pertanyaannya adalah apakah kita semudah itu untuk beralih ke kendaraan listrik? Bagaimana infrastrukturnya? Kalau kita punya kendaraan listrik, bagaimana men-charge-nya? Mari kita tanyakan kepada PLN bagaimana soal itu. Ini yang namanya SPKLU itu? Ini sebenarnya home charging. Oh, home charging. Jadi bukan untuk kepentingan umum, tetapi untuk di rumah-rumah. Jadi langsung bisa dicolok aja, gini, langsung di sini aja. Oh, jadi ini bukannya di tempat umum, tapi di rumah juga bisa? Di rumah. Pak Bob. Pak Leo, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat-sehat ya? Gimana Pak? Sehat-sehat juga Pak. Ini mobil listrik Pak? Iya Pak. Ini yang kita lihat-lihat, ini mobil listrik dari salah satu produk Wuling ya. Ini yang untuk ini katanya mau masuk di Indonesia ini. Kita tunggu ini. Tampilan luar tidak terlalu banyak berbeda ya dengan mobil-mobil lain ya? Betul sekali. Kan dalamnya saja. Karena motornya, fungsi-fungsinya semua hampir sama. Kalau mobil ini kemudian diisi listrik Pak? Itu kan menjadi pertanyaan juga. Kalau kita BBM, kita datang ke pom bensin, SPBU, itu kita isi di situ. Mobil listrik ini isinya di mana Pak? Isinya di mana saja bisa. Ada punya listrik, termasuk di rumah seperti ini. Ini adalah contoh untuk ngisi di rumah. Ini yang namanya SPKLU itu? Ini sebenarnya home charging. Oh, home charging. Jadi bukan untuk kepentingan umum, tetapi untuk di rumah-rumah. Jadi langsung bisa dicolok aja, gini, langsung di sini aja. Oh, jadi ini bukannya di tempat umum, tapi di rumah juga bisa? Di rumah. Tapi boleh juga ada orang yang menyediakan, misalnya di apartemen, tempat parkir umum, dia mau menyediakan banyak seperti ini, it's not, why not? Sangat mudah sekali. Sangat mudah. Pak, tapi pertanyaannya begini, kan selalu dibilang mobil listrik ini selain bersih, adalah efisien. Betul. Gambarannya bagaimana Pak Bob? Kalau misalnya untuk mobil yang seukuran inilah, itu antara mobil BBM, fosil, dengan listrik, berapa biaya untuk berjalannya, Pak? Jadi kalau ukuran bensin itu biasanya kan liter ya. Tapi sebenarnya kalau listrik itu ukurannya kWh. Kilowatt hour. Jadi kilowatt hour itu kita 1 kilowatt hour itu kalau kendaraan yang umum biasa yang sedan ya itu sekitaran 10 kilo. Sama dengan 1 liter bensin 10 kilo. Nah, kita lihat penghematannya di mana? Kalau 1 liter katakanlah kita menggunakan Pertalite atau di atas Pertalite yang 9.000 lah ya. 9.000 1 liter untuk 10 kilo. Tapi kalau kendaraan listrik ini 1 kWh itu ukurannya energinya itu 1 kWh itu 10 kilo. Jadi kalau 1 kWh itu harganya kalau untuk tarif tegangan rendah itu 1.444. Katakanlah 1.500 lah. 1.500 dibandingkan dengan 9.000 itu hanya 1/6 kalinya, Mas. 1/6 kalinya. Itu sangat hemat sekali. Itu biaya untuk memakainya ya, untuk berjalannya. Tapi kan biaya harga jual mobilnya sendiri, Pak Bob. Nah, ini memang menjadi tantangan. Harga jualnya memang di atas, tetapi kalau kita perhatikan dengan teknologi yang baru dan baterai ada di Indonesia, kemudian kan komponen
komponen baterai itu sepertiganya dari mobil, Mas. Betul. Kata-kata sampai 40%. Iya. Jadi kalau baterainya itu bisa kita downkan lagi harganya, tentu saja harga mobil lebih murah lagi. Nah, contoh terbaru ini seperti mobil ini, yang rencananya kan kalau di Cina katanya harganya sekitar 60 juta, mungkin di Indonesia sekitar 150 juta ya, setelah import duty. Yeah. Nah, ini juga sangat, saya kira untuk LGCC lebih bagus kita langsung mobil listrik ini saja. Oke, Pak, kalau bicara mobil listrik kan ada yang masih hybrid, Pak. Betul. Ada separuh BBM fosil, separuh listrik. Siap. Tapi ada juga yang full. Full. Kalau ke depan itu kita melihatnya akan seperti apa di Indonesia, Pak? Kalau di Indonesia bagusnya full, Mas. Full. Mengapa full? Pertama itu kalau kita full, jadi efisiensinya itu terasa. Kemudian efek emisinya, Mas. Ya. Kalau dia hybrid kan masih ada emisi dia. Masih ada karbon Yang dikeluarkan. terbuang. Tapi Ya. kalau misalnya full, dia full baterai, itu kan non emisi. Ya. Itu yang paling. Yang kedua, kalau kita merasakan penghematannya, tentu saja kan kalau lebih tadi saya bandingkan 1/6 kali. Oke. Kalau kita total 1/6 kali, tentu saja lebih Ya. banyak juga penghematannya. Ya. Nah, keuntungan lain kalau kita punya langsung full, Mas, Ya. itu sistem di dalam itu kan sangat simple ya. Simple. Artinya biaya pemeliharaan kendaraan itu murah juga. Oh. Tidak banyak komponen ICE kan ada berapa banyak komponen yang harus Iya, pembakaran. iya. Ini tidak perlu lagi, hanya sedikit saja sehingga mudah kita untuk sekali lagi memeliharanya. Ya, karena sistemnya full listrik ya. Full listrik. Jadi memang PLN melihatnya lebih bagus kalau kemudian kita langsung full listrik itu. Full listrik, langsung full listrik. Tapi Pak, pertanyaannya begini, kan banyak awam berpikir zaman dulu ya, ketika kita pakai listrik banyak di malam hari, tagihannya itu lebih banyak. Kalau kita pakai mobil listrik ini, Pak, itu akan meningkatkan tagihan listrik kita tidak? Secara umum karena volume yang besar ya akan meningkatkan. Tetapi kalau kita bandingkan kan kita ada pengeluaran untuk BBM. Ya. Tapi ada pengeluaran untuk listrik. Ya. Kalau pengeluaran untuk listrik dibandingkan untuk BBM kita jauh sekali kan, hanya 1/6 kali. Itu pertama. Yang kedua, kita PLN juga memberikan diskon, Mas. Oke. Diskon untuk pemakaian kalau cas di atas jam 10 sampai jam 5 pagi. Itu diskonnya sampai 30%. Nah, itu harganya menjadi 1.100 lah. Itu Ya. lebih murah lagi. Ya. Nah, yang berikutnya adalah keuntungan kita kalau dia ngecas itu slow itu adalah kan kalau malam kita tinggalkan di rumah daripada nganggur kita cas saja. Oh. Kemudian kita bisa pakai jalan. Oke. Gitu. Itu kira-kira keuntungan kalau itu. Nah, berikutnya yang harus kita perhatikan juga Yeah. kalau terkait dengan digunakan di rumah, tentu saja apakah listrik di rumah cukup, jangan jeglek-jeglek atau turun Dayanya dayanya itu, ya. iya, iya. Nah, kita juga sudah menyediakan, Mas, satu paket. Kalau mereka ada mobil listrik, kita kasih diskon. Oh. Yang tambah daya yang dulunya sampai maksimum 4.500.000, Iya. itu hanya 150.000 Untuk berapa dayanya, Pak? sampai 11.000. Oke. 11.000 untuk daya yang satu pasa atau sekali menggunakan seperti ini. Iya, iya. Tapi kalau ada yang besar mau 3 pasa memang Iya. 450.000. Pak Bob, pertanyaan berikutnya kan begini, Pak. Kalau kita kehabisan bensin, maka kemanapun kita bergerak, kita cari pom bensin, Pak. Ya. Ada aplikasi yang bisa menunjukkan malah. Nah, kalau mobil listrik ini di tengah jalan misalnya mati gitu, Pak. Habis listriknya. Bagaimana, Pak? Jadi ada dua, kita punya juga namanya SPKLU. Itu stasiun pengisian kendaraan untuk listrik untuk umum ya. Oke. Itu tidak perlu di suatu tempat, siapapun bisa melakukan itu. Karena hanya sederhana aja, ada tempat charging seperti ini, luasannya nggak besar, 50 meter kali 50, kemudian kalau mau 2 berarti 1 meter. Kemudian berikutnya tempat untuk parkir, tempat ngecasnya Oke. sudah ada. Iya. Dan tidak perlu ada penampungan. Kenapa penampungan? Kalau BBM kan ada Iya. penampungan, ada Iya. tempat ini. Kita kan penampungannya di jaringan. Oh. Di jaringan itu. Nah, Oke. untuk kedua, kita ada pastikan karena ini sifat listrik, kan ada mobile juga. Iya. Mungkin kita perlu baterai. Pertama ada baterai pengganti, Mas. Oh. Namanya baterai swapping. Oke. Nanti kalau misalnya sudah banyak, dan saya yakin itu ada timbul bisnis baru. Iya. Jadi kalau mereka ingin swapping, tinggal calling aja. Ada orang datang nanti langsung ganti Baik. jalan. Atau Oke. yang kedua, ada charging bergerak. Iya. Itu akan ada pasti. Iya. Bisnis seperti itu. Iya. Nanti kalau jalan, mogok tinggal telepon. Misalnya teleponnya Baik. 123. Nah, kita juga di PLN ini sudah mengembangkan apa yang dinamakan PLN Mobile. Oke. Di dalamnya itu ada aplikasi Charge In. Nah, itu mengetahui posisi SPKLU di mana. Kemudian di dalam rumah itu kita cek Iya. itu di mana. Kemudian sekaligus kalau kita mau beli mobil listrik, langsung sampai dipasang pun menjadi Oke. satu paket. Jadi full service ya? Full service. Baik. Jadi untuk customer experience. Jadi memang mobil listrik ini mobil masa depan Iya, kita mobil ya? masa depan. Pak Bob, kita lihat lagi mobil-mobil Oh, iya. kita lain, Pak. Oke. Mari, Pak, kita lihat, Pak.
Tidak terbayang pameran otomotif tahun ini bisa kembali digelar. Padahal kalau kita ingat tahun lalu ketika pandemi sudah mulai, penjualan kendaraan di Indonesia terjun bebas. Dan apakah itu berarti pemerintah sudah bisa untuk tidak melonggarkan PPNBM? Bagaimana kondisi industri otomotif pada tahun ini? Kita akan berbincang bersama Ketua Umum Gaikindo. Pak Nangoy, selamat pagi. Bang Leonard Samosir, apa Sehat-sehat, kabar? Pak? Alhamdulillah. Kalau sehat. kita melihat ini luar biasa, Pak. Pameran Gias akhirnya bisa diselenggarakan. Bisa diselenggarakan, betul. Sebetulnya apa nilai penting, Pak, dari pameran Gias ini? Kalau kita lihat tahun lalu kena pandemi, penjualan kendaraan terjun bebas, Pak. Apakah ini kemudian sudah bisa memulihkan lagi kondisi penjualan kendaraan otomotif di Indonesia, Pak namanya? Gini, tujuan utama dari adanya pameran Gias ini adalah untuk menunjukkan kepada publik Indonesia yang menyatakan bahwa yang namanya industri otomotif itu terus tumbuh. Jadi contohnya setelah tahun 2019 di bulan Agustus, kemudian tahun 2020 nggak ada, 21 pun mundur-mundur terus, akhirnya kita adakan. Oke. Nah ini tapi dalam kesempatan ini ada sekian puluh kendaraan yang di launching. Ada 21 kendaraan listrik yang direintroduce lagi. Jadi itu menunjukkan seperti apa geliat industri otomotif, tapi geliatnya itu tidak nampak di masyarakat. Nah dengan adanya ini maka masyarakat, pecinta mobil maupun industriawan dan segala macam bisa melihat bahwa industri otomotif masih terus tumbuh dan berkembang. Target penyelenggaraan berarti apa, Pak? Apakah target unit penjualannya terjual berapa atau apa sebetulnya? Jadi target kami adalah untuk menunjukkan seperti apa kemajuan industri otomotif Indonesia. Baik dari sisi teknologi, dan kami juga menjelaskan kepada masyarakat kira-kira tren kedepannya seperti apa. Teknologi-teknologinya. Seandainya ada penjualan dalam bentuk rupiah maupun unit, itu merupakan efek samping yang cukup baik buat kita. Tapi tidak ada target ke sana. Tahun ini kita masih sangat dibantu, Pak, oleh pemerintah. PPNBM dinolkan ya, Pak Nangoy. Betul. Itu sangat membantu tentunya penjualan. Betul. Tapi apakah itu akan terus diandalkan oleh industri, Pak? Gini, bantuan tersebut kita mengapresiasi luar biasa. Kalau Anda lihat semuanya itu, terlihat yang tulisan yang namanya pylon-pylon ini PPNBM DTP, itu menunjukkan bahwa kendaraan-kendaraan ini adalah yang disupport oleh pemerintah, PPNBM-nya dibuat menjadi 0%. Dan itu akan berlanjut sampai dengan Desember tahun ini. Nah, ini kita mengapresiasi langkah-langkah pemerintah. Tapi tentunya industri otomotif juga harus cukup dewasa untuk tidak selalu mengandalkan support dari pemerintah. Memang kalau seandainya ini diimplement lagi PPNBM, penjualan pasti akan turun. Tapi kami berharap bahwa itu hanya sesaat dan kemudian akan membaik lagi ke depan. Kalau yang namanya COVID itu masih terus berjalan, masih ada pandemi sehingga ekonomi belum normal, saya rasa mungkin masih diperlukan juga sesuatu vitamin-vitamin tambahan supaya industri otomotif tetap bisa tumbuh. Tapi kalau seandainya mendadak semuanya menjadi baik di tahun depan, ya mungkin kami harus berusaha sendiri untuk membuat industri otomotif bisa berdiri di kaki sendirilah. Kita melihat masih ada ketidakpastian ekonomi, Pak, karena efek pandemi ya. Betul. Ketika kemudian pemerintah membantu dengan menolkan PPNBM, penjualan meningkat. Apakah kemudian perlu insentif lain, Pak, untuk tetap mempertahankan penjualan kalau kemudian PPNBM itu dikembalikan lagi ke normal? Begini, kalau yang namanya COVID itu masih terus berjalan, masih ada pandemi sehingga ekonomi belum normal, saya rasa mungkin masih diperlukan juga sesuatu vitamin-vitamin tambahan supaya industri otomotif tetap bisa tumbuh. Tapi kalau seandainya mendadak semuanya menjadi baik di tahun depan, ya mungkin kami harus berusaha sendiri untuk membuat industri otomotif bisa berdiri di kaki sendirilah, istilahnya ke situ. Dan juga Bang Leo mesti dilihat bahwa kami disupport pemerintah dengan diberikan PPNBM DTP ataupun ditanggung pemerintah. Tapi dengan penjualan naik, pemerintah itu secara rupiah menerima lebih banyak daripada kalau yang namanya dia tidak mensupport. Jadi in return pemerintah juga diuntungkan. Jadi ada tit for tat begitu ya? Betul. Ya? Karena kan misalnya PPNBM totalnya 100.
disupport oleh pemerintah 30, karena kan pajak-pajak lain jalan terus. Betul. Menjadi 70. Tapi kalau kita kasih pajaknya 100, jualannya 10. Pemerintah terima 100 kali 10, 1000. Tapi kalau turun dari 70, kita jualannya misalnya 50. Menjadi 3.500. Jadi pemerintah terimanya juga bagus gitu. Pak Nangoy, tren kendaraan listrik Pak, kita bicara EV ya, electric vehicle, itu sekarang sudah terus terjadi. Nah kalau kita melihat, apakah kemudian akhirnya nanti semua industri otomotif nasional sudah siap menuju ke situ, atau apa yang Pak Nangoy lihat Pak? Saya melihat bahwa kendaraan masa depan itu adalah kendaraan yang bersih lingkungan. Itu adalah yang nomor satu. Bersih lingkungan salah satunya adalah melalui yang namanya mobil listrik. Tapi memerlukan tahapan-tahapan. Anda juga mesti lihat bahwa yang namanya bahan bakar fosil, saya setuju bahwa bahan bakar ini akan lama-lama akan ditinggalkan. Tapi yang namanya bahan bakar pengganti juga ada. Contohnya kelapa sawit. Itu adalah bahan bakar yang baru, yang terbarukan. Jadi kalau misalnya kelapa sawit pohonnya udah mati, ya kita tanam lagi gitu. Lalu kita hasilkan lagi, jadi terbarukan terus. Dan dia tidak menghasilkan polusi apa-apa. Jadi kendaraan-kendaraan diesel, truk apa segala macam, kalau kita sudah berhasil menciptakan yang namanya B100 seperti yang dicanangkan pemerintah, mungkin mobil combustion engine masih tetap bisa bertahan di sana. Kita lihat contohnya di Brasil. Mobil di sana nggak pakai bensin, pakainya etanol dari tebu. Molase tebu ya? Itu juga cukup bagus. Nah, tapi perlahan-lahan mobil listrik akan meningkat, pasti tuh, mau nggak mau. Time frame-nya berapa lama Pak kalau untuk Indonesia, kalau Bapak melihat untuk kita benar-benar siap, ya katakanlah lebih dari 50% beralih ke kendaraan listrik Pak? 50% saya rasa, karena kalau mobil listrik itu yang Anda sebut mobil listrik, apakah pure listrik, ataukah juga termasuk yang namanya hybrid, plug-in hybrid, ini juga mesti kita lihat gitu. Karena kalau hybrid tidak diperlukan infrastruktur, kita nggak perlu colok-colok di mana-mana. Jadi listrik masih begini, kita jalan. Karena listriknya pakai baterai? Betul, karena listriknya diisi sendiri oleh, pada saat mobil jalan diisi. Nah itu sudah mulai banyak dan penjualan cukup bagus. Kalau plug-in hybrid, mobil hybrid, tapi bisa dicolokin juga. Dan ini bisa mengakibatkan efisiensinya lebih meningkat. Tapi perlu colokan. Cuma kalau nggak ada colokan masih bisa jalan. Jadi bertahap, Pak Leonard. Nah, tapi kalau pure baterai, itu memerlukan colokan. Nah, colokan ini juga nggak gampang. Karena kita harus hulu hilir ya menurut saya. Kalau listriknya pun masih dari bahan bakar fosil, juga nggak menjawab sebetulnya. Jadi terakhir harapannya adalah supaya kemudian Gias ini menjadi satu tonggak untuk mengembalikan lagi kekuatan industri otomotif begitu ya Pak? Betul. Dan itu di mata dunia menjadi tolok ukur juga. Karena ini adalah pameran terbesar pertama kali di ASEAN setelah terjadinya COVID. Pandemi ya? Pandemi ini. Ya, kita harapkan semoga sukses ya Pak. Kita sambil lihat lagi ya Pak ya. Pak Nangoy, kalau kita bicara industri, kita harus tanya juga Pak ke Menteri Perindustrian, karena itu adalah ayah angkat kita. Itu dia. Selamat pagi. Pak Menteri, selamat pagi. Apa kabar, Pak Nangoy? Terima kasih sudah hadir Pak. Sudah lihat Gias ini ya Pak ya. Tapi untuk cari tahu seperti apa, kita berbincang bersama-sama Pak Menteri. Pak Nangoy, mari kita ke sana. Mari Pak, silakan Pak. Ya pemirsa, di tengah-tengah pameran Gias 2021 saya telah duduk bersama dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangoy. Pak Agus, kalau melihat ini Pak, saya sangat senang karena ini merupakan salah satu tanda ekonomi kita sudah mulai kembali pulih. Tapi kalau bicara industri mobil Pak, apakah memang benar industri otomotif nasional sudah kembali pulih ke kondisi sebelum pandemi Pak Agus? Saya kira apa yang kita bisa lihat beberapa hari Gaikindo telah menyelenggarakan Gias, ini menunjukkan bahwa memang industri otomotif di tanah air bukan hanya sudah mulai menggeliat, tapi betul-betul menggeliat. Termasuk kita lihat bahwa sales ya yang ada di Gias ini cukup baik, sesuai dengan harapan kita, baik itu mobil-mobil yang middle termasuk yang up, itu yang di luar dugaan kita, dan juga kita bisa lihat bahwa reboundnya industri otomotif di Indonesia itu dimulai ketika pemerintah mengeluarkan satu kebijakan yang disebut dengan PPNBM ditanggung pemerintah.
Tentu itu sebagai salah satu cara pemerintah agar bisa mendorong apa yang disebut dengan demand side, kekuatan untuk membeli masyarakat dengan memberikan berbagai macam diskon, dan ini tentu berbagai macam policy, tentu ini suatu hal yang menggembirakan. Kita bisa melihat bahwa dari mulai diterapkannya kebijakan PPNBM ditanggung pemerintah, penjualan otomotif, baik itu roda 4, termasuk juga komponen dan industri pendukungnya betul-betul meningkat, baik termasuk ekspor, termasuk ekspor. Pak Jadi Nangoy, saya sangat optimis. Iya, Pak Nangoy, kenaikannya berapa persen Pak setelah pemerintah membantu dengan PPNBM DTP itu Pak? Jadi kalau kita year to year dibandingin antara tahun 2020 dan 2021, kita tumbuh 68%, Pak. 68%? 68%, year to year ya. Iya. Tapi kalau itu karena ada bantuan PPNBM itu tadi, Pak? Betul, jadi tadi yang dikatakan oleh Pak Menteri betul sekali, PPNBM itu kan dikenakan untuk beberapa jenis mobil yang komponen ataupun lokal purchase-nya mencapai 60%. 60% TKDN-nya ya? Ya. Oke. Tapi yang bagusnya lagi, di sini menggeliat, yang atas pun juga ikut menggeliat gitu. Jadi keinginan untuk spend orang-orang ini sudah mulai kembali lagi. Ini yang mengakibatkan ekonomi itu menggeliat. Sehingga kalau kita lihat beberapa kendaraan-kendaraan yang kelas atas, kendaraan-kendaraan komersial yang boleh dikata udah nggak ada PPNBM pun sudah menggeliat semuanya, Pak. Jadi itu cukup bagus. Produksinya sudah kembali normal ke sebelum pandemi atau bagaimana, Pak? Nah, kalau soal produksi memang ada sedikit halangan ini, Pak Menteri. Terus terang aja karena adanya kekurangan semikonduktor. Jadi mungkin disadarin di seluruh dunia semikonduktor itu adalah shortage. Kemudian atas prakarsa Pak Menteri di tahun lalu beliau ke Jepang membicarakan hal ini dengan beberapa prinsipal merek-merek Jepang, minta supaya alokasi untuk Indonesia itu diperbesar. Sehingga dampaknya tidak terlalu besar tapi tetap berdampak. Baik. Jadi PPNBM itu sebetulnya untuk menguatkan demand side agar ada kemampuan dari masyarakat untuk membeli. Tapi kita lihat nanti, kita evaluasi seperti apa, cost and benefit-nya kita hitung. Tadi soal semikonduktor, Pak. Apalagi Pak yang kemudian akan dilakukan pemerintah? Karena kan dengar-dengar PPNBM DTP ini hanya sampai akhir tahun ini, Pak Menteri. Apakah kemudian industri otomotif, Pak Nangoy dan kawan-kawan sudah dianggap kuat untuk kembali pulih sendiri, atau memang pemerintah masih akan terus bantu dengan bentuk yang lain? Jadi kalau menurut pandangan saya, industri, saya dari awal masuknya COVID ke Indonesia 2 tahun yang lalu, selalu percaya terhadap kemampuan resiliensi dari industri sendiri. Sekarang yang harus kita pikirkan, pemerintah pikirkan adalah demand side-nya. Kita harus memberikan penguatan-penguatan. Jadi PPNBM itu sebetulnya untuk menguatkan demand side agar ada kemampuan dari masyarakat untuk membeli. Nah, jadi PPNBM DTP ini memang kebijakan yang akan berlangsung sampai bulan Desember. Tapi kita lihat nanti, kita evaluasi seperti apa, cost and benefit-nya kita hitung, seperti apa. Tapi juga tentu saya juga sudah mendengar adanya komitmen dari teman-teman industri otomotif ya bahwa mereka akan share the burden, artinya dengan pemerintah sudah chip in dengan program PPNBM. Tentu kami juga mendengar dan kami sangat gembira terhadap informasi ini bahwa teman-teman dari industri akan memberikan inisiatif untuk berbagi dalam memberikan diskon terhadap penjualan dari mobil-mobil nanti setelah PPNBM DTP berakhir, walaupun nanti itu juga bisa kita evaluasi kembali. Pak Menteri, bicara energi bersih, Pak, ini sekarang menjadi sesuatu gerakan dunia, Indonesia juga. Dan itu akhirnya ketika bicara mobil listrik jatuhnya, Pak. Update, Pak, sampai sekarang, seberapa siap Indonesia, termasuk industri, Pak, untuk mewujudkan mobil listrik itu, Pak? Ya, kita tidak ada pilihan, ya. Jadi prinsip besar kita adalah bagaimana kita mengurangi karbon emisi.
tentu ada berbagai macam jenis kendaraan, baik itu ICE, kemudian juga elektrik juga ada hybrid, ada unplug, juga ada nanti teknologi akan berkembang kepada hidrogen. Nah, prinsip besarnya semua sama, bahwa karbon emisi harus dikurangi. Ya, pada certain point Indonesia sudah memberikan roadmap di dalam tahun 2060 itu akan zero karbon. Dan saya juga sebagai Menteri Perindustrian, saya kira juga saya sangat percaya bahwa semua jenis dari otomotif, termasuk ICE itu juga akan berlomba-lomba untuk bisa menciptakan teknologi masing-masing yang sangat ramah lingkungan. Ya, jadi termasuk ICE dan tentu electric vehicle. Nah, keuntungan di electric vehicle tentu yang menjadi modalitas kita, ya kita mempunyai sumber bahan baku yang sangat berlimpah. Ya, kita bisa lihat nikel, kobalt, aluminium dan lain sebagainya, sehingga memang suatu hal yang wajar saja dan memang kita harus lakukan untuk kita mendorong percepatan dari industri mobil listrik di Indonesia, termasuk baterainya. Produksi mobilnya Pak, termasuk baterainya, itu nanti akan prioritasnya kepada teman-teman Panangoy, pengusaha lokal, atau tetap terbuka untuk kerjasama dengan luar, tapi memang dengan keberpihakan ke Indonesia sendiri, Pak Menteri? Saya kira pemerintah, saya juga sudah keliling, ya termasuk tentu Jepang dan Korea Selatan juga sudah kita bahkan sudah akan investasi Hyundai dan sudah mulai produksi 1.000 unit pada tahun 2022, dan saya juga baru pulang dari Jerman berbicara dengan BMW dan Mercedes bagaimana kita bisa mengeksplorasi agar mereka juga menginvestasikan untuk kendaraan-kendaraan yang ramah lingkungan di Indonesia. Nah, saya kira juga yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa menempatkan industrinya di Indonesia, sehingga ada nilai tambah di Indonesia. Nilai tambah bukan hanya berkaitan dengan teknologi, tapi juga berkaitan dengan terserapnya tenaga kerja. Nah, itu kita sudah merumuskan roadmap-nya, ya sudah merumuskan roadmap-nya. Termasuk di dalam roadmap tersebut pengembangan electric vehicle, kita sudah mengatur capaian dari nilai TKDN, kandungan di mana lokalnya, kandungan lokal, di mana pada tahun 2030 kita harapkan kandungan lokal untuk electric vehicle itu bisa mencapai 80%. Baik, Pak Nangoy, ini rencana yang sangat bagus, tapi teman-teman industri otomotif siap tidak Pak untuk menyambut era mobil listrik ini, Pak Nangoy? Begini, Pak Leonard, Bapaknya namanya mobil listrik itu kan prinsipal kita sudah bermain semua. Kan Indonesia tuh merek Hyundai juga dari Korea, merek Toyota dari Jepang, mereka semua sudah memproduksi. Jadi kalau saya lihat dari sisi industri ada 3 hal yang berperan di sini. Pertama adalah kesiapan masyarakat sendiri untuk menerima mobil listrik sudah siap atau belum. Karena itu dari sisi harga, kebiasaan dan segala macam. Seperti zaman dulu lah kita beralih dari manual kepada otomatis. Itu juga kesiapan masyarakat. Satu ke sana. Dan ini kita melakukan edukasi terus. Yang kedua itu adalah kesiapan dari sisi industri itu sendiri. Seandainya kita sudah mulai beralih kepada kendaraan listrik, apakah itu hybrid, plug-in hybrid maupun pure battery electric vehicle, maka kita harus bersiap-siap untuk bisa memproduksi di Indonesia. Dan yang ketiga tentunya arahan dari pemerintah, infrastruktur, kemudian peraturan-peraturan yang menopang kebijakan tersebut. Nah ini kalau ini 3 berjalan bersama, kami akan jalankan, Pak. Pak Menteri, terakhir Pak, pesan Bapak pemerintah untuk kita semua, apa harapan kita dari GIAS 2021 supaya industri otomotif kita semakin kuat, Pak? Saya sangat berharap bahwa teman-teman industri otomotif akan bersama-sama dengan pemerintah untuk bisa mengembalikan sales atau penjualan kepada titik paling tidak sebelum pandemi COVID-19 hadir, di mana produksi kita bisa 1,1 juta, 1,1 juta. Sekarang sudah pada titik sekitar 800-an ribu ya Pak. 850 Pak. 850 ribu. Nah ini
mudah-mudahan dalam akhir tahun ini bisa mendekati 950.000 dan kita akan kejar pada tahun 2022 agar kembali pada saat sebelum pandemi. Dan ini tentu kerja kita bersama antara pemerintah dengan juga para pelaku industrinya itu sendiri, untuk kita bisa mencari peluang-peluang, mencari kebijakan-kebijakan untuk mendorong itu. Baik, terima kasih Pak Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Gaikindo. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya bersama Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Gaikindo. Semoga Gias 2021 ini bisa membuat ekonomi kita semakin pulih. Saya Leonard Samosi, terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV